Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita masih diberi kesempatan untuk melakukan kegiatan pelaporan, monitoring dan evaluasi laporan kemajuan penelitian PNBP 2023. Yang kami hormati Bapak Ibu reviewer penelitian PNBP tahun 2023. Izinkan kami untuk menyampaikan laporan kemajuan penelitian PNBP tahun 2023 dengan judul penerapan metode balance scorecard untuk penilaian kinerja rumah sakit yang menggunakan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah atau PPK BLUD. Adapun skema penelitian ini adalah penelitian dasar. Tim peneliti terdiri atas Fevri Indra Arza, SC-MSc-AK sebagai ketua, kemudian sebagai anggota Ibu Vita Fitriasari, SC-MSI, kemudian Ibu Dian Fitria Handayani, SC-MSc, dan juga dibantu oleh dua orang mahasiswa yang sedang mengambil mata kuliah tugas akhir, yaitu Indah Pumadari, kemudian Nur Fadilah. Adapun dasar kegiatan penelitian ini adalah yang pertama, Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Padang nomor 492 garis miring UN titik 35 garis miring LT garis miring 2023 tanggal 27 April 2023, yaitu tentang keputusan usulan penelitian yang lulus untuk didanai dengan PNBP tahun 2023. Kemudian perjanjian atau kontrak nomor 1260 UN titik 35 titik 15 garis miring LT garis miring 2023 tanggal 5 Mei tahun 2023. Perlu kami sampaikan, tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan analisis kinerja rumah sakit yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah dengan menggunakan satu metode balance scorecard. Dan kami merasa penelitian ini penting untuk dilakukan, terutama untuk melihat sejauh mana fleksibilitas pengelolaan keuangan yang diberikan kepada rumah sakit daerah, sehingga nanti bisa memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada pasien atau stakeholder yang berkaitan dengan rumah sakit. Karena dengan model pengelolaan PKBLU tersebut, itu diberikan kemudahan-kemudahan bagi rumah sakit untuk mengelola penerimaan bukan pajak, sehingga mereka bisa melakukan kegiatan-kegiatan secara lebih maksimal dan juga lebih efisien. Dan juga kami berharap penelitian ini memberikan semacam uh, input ya bagi kalangan akademik untuk mengkaji lebih jauh hal-hal yang berhubungan dengan kinerja keuangan rumah sakit dan juga kinerja non keuangan. Dan juga UNP sebagai lembaga pendidikan tentu diharapkan memberikan semacam kerjasama ya, atau katakanlah pengabdian masyarakat kepada rumah sakit sehingga tujuan dari pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah tersebut bisa betul-betul lebih dioptimalkan. Dan roadmap dari penelitian ini itu dimulai pada tahun 2019-2020. Itu kita melihat bagaimana kinerja keuangan rumah sakit non Badan Layanan Umum Daerah. Karena tidak semua rumah sakit bisa mendapatkan pengelolaan keuangan yang berbasis Badan Layanan Umum Daerah ini. Sehingga nanti pada tahun 2020-2021 kita mau melihat sejauh mana dampak dari penerapan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah ini terhadap kelancaran atau operasional rumah sakit.
Dan pada tahun 2023-2024 kita akan melakukan pendekatan balance scorecard dalam menilai kinerja rumah sakit yang sudah menggunakan pola PPK BLU ini. Dan diharapkan nanti pada tahun 2005 dan 2006 kita bisa menggali lebih jauh bagaimana strategi manajemen rumah sakit dalam penyerapan PPK BLU ini, dan juga nanti keberlanjutan kinerja dan pelaksanaan PPK BLU ini. Tentu diperlukan nanti evaluasi tentang efektivitas pelaksanaan program pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah ini. Rangkaian penelitian kita ini telah dimulai dari beberapa riset yang telah kita lakukan, terutama riset yang terkait dengan bagaimana pengelolaan keuangan di sektor pemerintahan, mulai pada organisasi-organisasi satker yang ada di pemerintahan kabupaten kota atau pada kabupaten kota itu sendiri, juga sampai pada penelitian yang terkait dengan pengelolaan keuangan pada nagari atau desa yang ada di Sumatera Barat. Dan pada saat ini kita mencoba untuk melihat bagaimana kinerja keuangan dan juga aspek non-keuangan dari rumah sakit daerah yang notabene adalah bagian dari pemerintahan itu sendiri. Sehingga nanti diharapkan kita akan mendapatkan gambaran bagaimana kinerja suatu lembaga rumah sakit yang sudah diberikan fleksibilitas melalui pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum tersebut. Dan gambaran metode riset dan tahapan penelitian yang kami lakukan itu diawali dari studi pusaka tentang aturan-aturan atau regulasi terkait dengan Badan Layanan Umum Daerah. Karena kita akan coba menggali beberapa aspek hukum tentunya, dan nanti kita akan lakukan survei awal ya kepada beberapa rumah sakit yang menggunakan pendekatan wawancara, observasi, dan juga kajian-kajian literatur terkait dengan keberadaan Badan Layanan Umum Daerah di rumah sakit ini. Kemudian kita akan jadwalkan kegiatan ya, untuk merancang instrumen penelitian yang akan digunakan untuk menggali lebih jauh kinerja rumah sakit yang menggunakan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah ini. Dan setelah itu kita akan lanjutkan dengan evaluasi dan revisi ya, dengan beberapa tim peneliti terkait dengan aktivitas-aktivitas lapangan yang telah kita lakukan ya, sehingga kita dapat nanti melihat bagaimana kemajuan yang telah sampai pada saat ini untuk riset yang kita lakukan. Dan juga nanti seiring dengan itu dilakukan juga nanti adalah pengumpulan atau pengolahan data kuesioner dan juga melakukan display data, sehingga nanti pada akhirnya kita bisa menghasilkan laporan penelitian yang outputnya adalah artikel atau jurnal ya, yang publish di jurnal bereputasi internasional. Dan sebagai gambaran diagram hasil penelitian bisa kami sampaikan ya, kita mulai yang pertama itu dengan mencoba untuk mengidentifikasi ya, rumah sakit daerah yang ada di Sumatera Barat yang sudah menerapkan pengelolaan ya, keuangan Badan Layanan Umum, dan kita akan coba melihat bagaimana kinerja laporan keuangannya, dan kita juga akan lihat nanti dari perspektif non keuangan seperti perspektif proses bisnis, terus perspektif pelanggan, dan juga perspektif pertumbuhan dan pembelajarannya. Setelah kita melakukan identifikasi tersebut dan juga diiringi dengan kajian studi pustaka, kita akan lanjutkan dengan ya, melakukan penilaian terhadap kinerja rumah sakit tersebut ya, tentu dengan menggunakan pendekatan penelitian dengan cara untuk merancang instrumen kuesioner yang akan digunakan, dan juga nanti kita akan menetapkan beberapa orang informan untuk melakukan wawancara dalam hal melihat bagaimana efektivitas Badan Layanan Umum Daerah ini. Setelah data dikumpulkan, kita akan melakukan pengolahan data ya, dan melakukan display data, sehingga nanti kita akan mendapatkan gambaran ya dari tujuan riset kita ini,
Sehingga nanti pada akhirnya kita bisa menyusun laporan penelitian yang diharapkan laporan ini menjadikan sebagai masukan bagi pihak-pihak berkepentingan dalam pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah ini. Sampai pada saat penyampaian laporan kemajuan ini, progres yang baru dicapai itu sekitar 75% dari aktivitas-aktivitas yang telah dirancang. Mulai dari revisi penyempurnaan proposal sampai persiapan penelitian, ya, dan kita membuat schedule kegiatan-kegiatan yang telah dijalankan, dan juga pelaksanaan penelitian ke lapangan, ya, melihat secara langsung dan mengumpulkan data-data melalui kuesioner yang telah kita rancang. Kemudian setelah data dikumpul, dilakukan pengolahan ya data-data penelitian tersebut, baik data yang bersifat kuantitatif ataupun data yang bersifat kualitatif. Dan sampai kita melakukan penyusunan laporan kemajuan penelitian. Sehingga nanti pada aktivitas selanjutnya, direncanakan kita akan melakukan tahapan analisis dan interpretasi hasil penelitian, dan tentu kita kaitkan dengan teori-teori yang relevan. Kemudian kita akan menyusun luaran penelitian seperti yang sudah dijanjikan, dan terakhir nanti menyusun laporan akhir penelitian sebagai bentuk pertanggungjawaban. Demikianlah laporan kemajuan penelitian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Kami akhiri. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.